Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga senantiasa bersemangat dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelatihan kepemimpinan transformasional, pelatihan kepemimpinan administrator dengan materi pokok 2, konsep dasar coaching dan mentoring. Submateri yang akan kita dalami lebih rinci adalah yang pertama, pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Yang kedua, peran dan karakteristik coach dan mentor. Dan yang ketiga, teknik-teknik coaching dan mentoring. Indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 2 ini adalah setelah mempelajari konsep dasar coaching dan mentoring, Ibu dan Bapak diharapkan dapat menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring sesuai dengan kaidah-kaidah coaching dan mentoring. Masih tersisa satu submateri lagi, yaitu submateri 3, teknik-teknik coaching dan mentoring. Mari segera kita bahas. Pertama, teknik coaching. Ada beberapa teknik coaching, salah satunya teknik GROW. Tahapan pelaksanaan coaching dengan teknik GROW atau Goal, Current Reality, Option, dan Will adalah sebagai berikut. G. Nyatakan atau gambarkan masalah dan harapan-harapan. R. Mendapatkan persetujuan terhadap masalah. O. Kembangkan atau mencari solusi bersama-sama. W. Menyetujui sebuah action plan. Tidak lupa, tindak lanjut yang meyakinkan bahwa situasi telah diperbaiki. Secara teknis, tahapan pelaksanaan coaching dengan pendekatan GROW adalah sebagai berikut. Tetapkan tujuan atau goal. Perhatikan kondisi saat ini atau current reality. Melihat pilihan yang tersedia, option, dan bangkitkan motivasi atau will. Teknik coaching lainnya adalah teknik 6P atau 6 prinsip, yaitu sebagai berikut. Prinsip pertama, purpose. Setiap coaching yang dilakukan seorang coach perlu menegaskan pentingnya isu atau hal yang diangkat dalam coaching ini. Yang kedua, proses. Seorang coach memberikan bagaimana proses melakukannya secara step by step. Yang ketiga, picture. Memberikan gambaran kepada coachee bagaimana perasaannya apabila telah mencapai target yang telah ditentukan. Yang keempat, practice. Saat kita sudah memberikan contoh saatnya kita melakukan pengawasan pada coachee kita, apakah yang diperagakan sudah sesuai dan memenuhi ekspektasi atau tidak? Yang kelima, point of feedback. Setelah kita melakukan pengawasan dan evaluasi, maka selanjutnya adalah memberikan feedback. Dan yang keenam, proceed on next path. Langkah ini adalah langkah terakhir di mana kita membuat kesepakatan dengan coachee. Apa langkah selanjutnya yang ingin dicapai? Nah,
Ibu dan Bapak, setelah teknik coaching yang baru selesai kita bahas, kita lanjutkan dengan teknik mentoring. Menurut Steven Spielberg, mentoring adalah kegiatan melakukan hubungan profesional di mana orang yang berpengalaman atau mentor membantu yang lain atau mentee dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan khusus yang akan meningkatkan pertumbuhan pribadi dan pribadi orang yang kurang berpengalaman. Sehubungan dengan itu, perlu dipahami tahapan dalam melakukan kegiatan mentoring meliputi: pertama, tahap persiapan mentoring berupa kegiatan identifikasi kebutuhan akan mentoring dalam organisasi, buatlah rancangan kegiatan mentoring, dan tentukan metode mentoring. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan mentoring. Terdiri dari 4 tahapan, yakni tahap pendahuluan, tahap observasi, tahap kolaborasi, dan tahap implementasi. Tahapan kegiatan mentoring yang ketiga adalah tahap tindak lanjut mentoring. Dalam tahap ini, mentee diminta menerapkan apa yang didapat untuk diterapkan dan dicoba untuk menemukan karakternya, sistem kerjanya. Pada saat seperti ini, mentor juga berlaku sebagai supervisor dengan target memoles kemampuan dan memberi arahan, saran, masukan untuk hasil yang optimal ke depannya. Lakukan evaluasi dan berikan feedback dalam pelaksanaannya. Ajak membuat action plan untuk tindak lanjutnya. Untuk memperjelas perbedaan antara coaching dan mentoring, ada baiknya kita simak bersama tabel berikut ini. Ibu dan Bapak sekalian, dengan demikian, lengkap sudah pembahasan secara rinci mata pelatihan kepemimpinan transformasional dalam pelatihan kepemimpinan administrator pada materi pokok 2, konsep dasar coaching dan mentoring, dengan submateri, pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring, peran dan karakteristik coach dan mentor, serta teknik-teknik coaching dan mentoring. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan transformasional, khususnya konsep dasar coaching dan mentoring. Untuk mempelajarinya lebih mendalam, silakan Ibu dan Bapak pelajari dengan lebih seksama modul kepemimpinan transformasional, pelatihan kepemimpinan administrator. Segala kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.